البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita ambil atau kita baca lanjutan daripada bacaan kita terhadap kitab Syarah Al-Mandumah atau Syarah Mandumah Al-Qawaidul Fiqhiyah yang syarah oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan juga Al-Allamah Naam Al-Bassam rahmatullahi alaihi majma'in. Sekarang kita akan masuki pembahasan yang baru mengenai faedah yang bisa diambil daripada isim mufrad yang mudhaf. Isim mufrad itu kalau mudhaf itu nanti faedahnya umum. Jadi kalau ada isim mufrad kok mudhaf itu nanti maknanya apa? Umum. Sudah kita lewati dan akan disebutkan lagi nanti. Yang memberikan faedah umum itu terkadang secara zat lafaz itu sendiri memberikan faedah umum atau memberikan faedah umum secara maknanya. Paham belum? Jadi bukan secara zat kata atau kalimat tersebut, tapi apa makna yang terkandung dalam kalimat tersebut. Paham belum? Jadi ada dua. Ada yang secara nas langsung menunjukkan umum gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Ada juga yang secara apa? Bukan secara nas langsung tapi secara apa? Secara makna yang terkandung pada suatu kata. Na'am barakallahu fikum. Paham insyaallah ya? Jadi ada dua jenis ya. Secara lafadznya menunjukkan umum seperti kemarin man, ya enggak? Man wa ma, ya kan? Kadzaka man wa ma tufidani ma'a. Qulal umumi ya ukhayya fasma'a. Itu kan man, ma secara dzatnya. Nah, ada juga terkadang bukan secara dzatnya, tapi makna yang terkandung dalam kalimat tersebut. Seperti contohnya mufrad mudhaf. Paham ya? Itu nanti makna yang terkandung pada mufrad mudhaf itu umum. Kita lihat. Perhatikan baik-baik. Masukkan dalam daftar hafalan antum nanti ya. Naam. Qala al-mu'allifu atsabahullah ifadatul mufradi al-mudhaf al-umum. Mufrad yang mudhaf itu memberikan faedah umum. Qala al-Imam As-Sa'di rahimatullah alaih wa misluhul mufradu id yudhafu fafhamhu di tarusda ma yudhafu. Ini nanti yang antum hafal. Dan semisal yang sebelumnya, maksudnya semisal yang umum, al-mufradu id yudhafu, yaitu isim mufrad ketika dimudhafkan. Ingat-ingat, mudhaf, mudhaf ilaih. Mudhaf itu yang disandarkan, mudhaf ilaih yang disandari. Naam. Fafhamhu di darusda ma yudhafu, pahamilah. Semoga engkau diberikan petunjuk ma yudhafu, maksudnya apa yang dimudhafkan tadi itu. Jadi dipahami baik-baik yang dimudhafkan isim mufrad atau bukan? Naam, berarti memberikan faedah umum. Mahum insyaallah? Kita lihat. Qala al-Imam As-Sa'di rahimatullah alaih, perhatikan bawahnya itu, yakni anal mufrad al-mudhafa ya'um umumal jam'. Masyaallah. Maksudnya isim mufrad yang mudhaf itu maknanya umum, seperti keumumannya jam'. Umumal jam' maksudnya umum secara menyeluruh. Wa yastaghriq jami'al ma'na. Dan juga apa? Yastaghriq maksudnya mencakup, menenggelamkan semua makna-makna. Jadi umum. Apa maksudnya ya? Kaqouli ta'ala wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan adapun dengan nikmat Rabbmu maka kisahkanlah, ceritakanlah. Ini syahidnya mana? Nikmati rabbik. Nikmatun mufrad enggak? Mufrad. Mudhaf atau enggak di situ? Mudhaf enggak Ihsan? Mudhaf. Nikmat mufrad, mudhaf pada rabbik. Nikmati rabbik. Berarti maknanya apa? Dan adapun dengan seluruh nikmat Rabbmu, umum maknanya, seluruhnya. Paham belum? Bukan satu nikmat saja. Karena nikmat mufrad, mudhaf kepada rabbik. Paham belum? Sehingga maknanya umum enggak? Umum. Jadi isim mufrad ketika mudhaf maknanya umum. Artinya wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan adapun dengan seluruh nikmat-nikmat dari Rabbmu fahaddits, maka ceritakanlah. Jadi antum menceritakan kenikmatan yang antum dapatkan itu enggak masalah. Alhamdulillah kemarin ana dapat rezeki nomplok misalkan. Alhamdulillah kemarin ana dapat rezeki tiba-tiba sekian misalkan. Menceritakan bukan untuk sombong ya, untuk dalam rangka apa? Na'am barakallahu fikum, menampakkan kenikmatan tersebut enggak masalah.
Bahkan sebutkan dalam suatu hadis bahwasanya Allah taala itu senang kalau hamba itu menampakkan nikmat yang telah Allah telah berikan kepadanya. Paham ya? Orang kalau misalnya dia punya ya gunakan. Paham ya? Misalkan dia punya jubah haramain. 2, 3, jangan disimpan saja. Paham ya? Digunakan, tampakkan kenikmatan yang sudah ada tersebut. Paham ya maksudnya ya? Jangan makanya cuman koko, makanya cuman gamis misalkan padahal jubahnya ada misalkan. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Paham maksudnya? Maksudnya itu kenikmatan yang ada itu tampakkan itu loh. Bukan untuk sombong-sombong tapi apa? Dalam rangka apa? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nah, kita lihat berikutnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Perhatikan baik-baik syahidnya. Nikmatallahi, nikmah mudhaf, lafzul jalalah Allah mudhafun ilaih. Memberikan faedah umum atau enggak ini? Umum. Dan adapun dengan dan jika kalian berupaya untuk menghitung-hitung nikmat Allah, satu nikmat atau semua nikmat? Semua nikmat umum. Taunya dari mana umumnya? Karena mufrad mudhaf. Mana mufrad mudhaf? Nikmatun mudhaf enggak? Mudhaf. Mufrad enggak? Ewa. Paham belum? Jadi maknanya wa in ta'uddu, dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, semua nikmat Allah, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Ini menunjukkan kalau satu enggak mungkin. Satu bisa enggak ngitung kita? Bisa enggak ngitung satu? Bisa, berarti menunjukkan lebih dari satu gitu loh. Syahidnya mana syahidnya nih? Nikmat Allah. Maknanya umum enggak? Umum. Kenapa? Mufrad mudhaf. Caranya gitu ya, mufrad mudhaf. Ya kullu nikmatan, ini menyeluruh umum pada semua nikmat, diniyah atau dunyawiyah. Nikmat yang berupa agama maupun nikmat yang berupa dunia. Wa qauluhu subhanalladzi asra bi 'abdihi. Masyaallah. Ini perhatikan baik-baik ini. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci zat yang telah memperjalankan hambanya di malam hari. Nah, sekarang 'abdihi di sini, nah barakallahu fikum, kalau kita artikan umum, nah sebenarnya kalau secara globalnya memang umum, cuman 'abdihi di sini apakah umum atau hanya khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nah barakallahu fikum, kalau maknanya 'abdihi dan ada ubudiyah itu berarti maknanya umum. Jadi ubudiyah itu penghambaan yang sifatnya umum. Paham ya? Jadi kalau memang yang diinginkan satu orang di sini memang Rasulullah ya, yang diperjalankan di malam hari dari mana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya enggak? Rasulullah saja. Cuman kalau ubudiyah, penghambaan, umum enggak nih? Umum itu. Kita lihat nanti. Syahidnya 'abdihi. Abdun mudhaf kepada dhamir ha. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi. 'Abdihi, 'abdun mudhaf enggak? Mudhaf. Mufrad enggak? Mufrad. Mudhaf kepada ha. Berarti maknanya apa? Umum. Penghambaan ubudiyah. Kita lihat. Isyaratun ila qiyamihi bi jami'i wadha'ifil ubudiyah, ya enggak? Memberikan isyarat di sini apa? Tentang atau kepada qiyamihi, yaitu barakallahu fikum, menegakkan atau mengerjakan seluruh pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya adalah ubudiyah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham maksudnya? Paham belum? Nah, barakallahu fikum. Kita lihat kalamnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Qala al-'allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah taala fi syarh mandhumah ushul fiqh wa qawaidih, al-umum lahu siyaghun min lafdih wa siyaghun min ma'na. Ini kalau perlu digaris ini biar antum paham. Umum itu ternyata memiliki apa? Memiliki bentuk-bentuk pada lafadznya satu, wa siyaghun, dan bentuk-bentuk min ma'na pada maknanya. Lafadznya seakan-akan enggak menunjukkan umum tapi maknanya yang terkandung di dalamnya umum. Paham ya? Ini kan kesimpulan yang ana sebutkan tadi itu. Umum itu terkadang dilihat lafadznya langsung menunjukkan umum, seperti apa kemarin? Man sama itu kan kadzaka man wa ma tufidanil ma'a. Kadzaka man wa ma tufidanil ma'a kulal umumi ya ukhayya fasma'a. Umum. Itu lafadznya. Nah, ternyata ada lagi sekarang bukan lafadznya tapi makna yang terkandung di dalam lafadz tersebut. Kita lihat di sini. Wa misluhul mufradu it yudhafu fa bamhudi tarusda man yudhafu. Itu yang sudah kita lewati tadi. Kita lihat kata beliau, amma min lafzihi fa annaqul. Adapun ditinjau dari lafadznya, nah memang lafadznya ini bisa lafadz ternas umum gitu lafadznya, atau lafadz secara lafadz yang memiliki makna umum juga ada, nanti kita lihat. Jaa umumul qaum, telah datang seluruh kaum. Umumnya seluruh.
Berarti menunjukkan apa? Lafaznya sendiri menunjukkan umum enggak nih? Umum. Au ja'al qaumu 'amatan, atau telah datang sekelompok kaum 'amatan seluruhnya. Umum enggak nih? Umum dari lafaz 'ammah. Lafaz umum. Secara lafaznya berarti kan? Ewa. Huna istafatna al-umum min kalimati 'ammah. Di sini kita ambil faedah umum dari kata apa? 'ammah, umum, menyeluruh. Paham belum nih, Khalid? Paham belum? Nah, dari kata 'ammah, umum. Wa hiya madatus shighah wa hadza wadhihun. Yang mana 'ammah ini merupakan materi atau bentuk dari bentuk umum tadi itu. Wa hadza wadhih, ini sudah jelas sekali. Lakin hunaka asya' mawdu'atun lil umum. Tapi di sana ada beberapa perkara yang diletakkan untuk umum, imma bitarkibiha wa imma bidzatiha. Imma dengan susunan tersebut menunjukkan umum, atau imma dengan secara dzatnya. Paham belum? Yang susunan apa tadi? Mufrad, mudhaf. Umum enggak? Umum. Yang secara dzatnya nanti ada tersendiri dan sudah kita lewati secara dzatnya. Man, ma. Apa maksudnya ya? Nah, kita lihat. Famasalan sebagai contoh, al-jam'u wal mufrad ya'umman idza udhifa. Kita lewati dulu ya. Jamak dan mufrad itu pun memberikan faedah umum kalau dimudhafkan. Mudhaf itu disandarkan ya. Mudhaf itu disandarkan, mudhaf ilaih yang disandari. Jangan sampai keliru. Kita lihat di sini, wal murad umumul mudhaf la mudhaf ilaih. Yang dianggap umum itu mudhafnya loh, bukan mudhaf ilaihnya ya. Ingat-ingat, bukan mudhaf ilaihnya tapi mudhafnya yang umum itu. Wa amma bi ni'mati rabbika. Adapun dengan nikmat Rabbmu, yang umum Rabbmu atau nikmatnya? Nikmatnya mudhafnya itu. Kalau Rabbmu cuma satu saja, ya enggak? Kemudian sebutkan apa? Wa in ta'udu nikmatallahi. Yang umum itu nikmatnya atau Allah? Nikmatnya. Karena Allah Subhanahu wa taala cuma tunggal, dat tunggal. Apa maksudnya ya? Jadi kata beliau bagus sekali ini, yang umum itu mudhafnya bukan mudhaf ilaihnya. Wa minhu qaulil ta'ala wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Yang namanya menghitung-hitung itu satu atau berapa? Banyak. Kalau satu enggak perlu atau menghitung-hitung lagi. Hitung sekali selesai. Satu, selesai. Paham ya? Nah, menunjukkan bahwasanya nikmat Allah di sini mufrad mudhaf menunjukkan apa? Umum. Paham belum Abdullah? Ayo na'am. Kita lihat berikutnya. Nikmah huna mufradun mudhaf fatufidul umum. Nikmah di sini dia mufrad mudhaf, maka memberikan faedah umum. Walihada qala, oleh karena ini Allah Taala mengatakan la tuhsuha. Niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Wa qaluhu udhkuru ni'matiyallati an'amtu 'alaikum. Ingat-ingatlah kalian terhadap nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian. Yang namanya untuk mengingat-ingat itu berarti banyak nikmat enggak? Banyak nikmat. Kalau cuma satu nikmat insyaallah ingat terus. Paham ya? Orang bisa dikatakan kalau satu nikmat ingatnya lebih gitu. Tapi kalau banyak nikmat, umum kan berarti kan nikmati, nikmatku, banyak nikmat diperintahkan untuk senantiasa mengingat terus. Apa maksudnya? Paham belum ini? Alhamdulillah. Ayo na'am. Kita lihat sini. Kata beliau, al-murad bihadhihi ni'mah na'am kullan ni'am. Kata beliau, yang diinginkan dengan nikmat-nikmat di sini adalah semua kenikmatan. Li'annahu mufradun mudhaf fayufidul umum. Dikarenakan di sini mufrad yang mudhaf akan memberikan faedah umum. Wa bina'an 'ala dzalika law qala ar-rajul. Nah, dibangun atas pembahasan tersebut kalau seandainya ada orang ngomong. Perhatikan baik-baik ini ya, ini berkaitan masalah perceraian. Zaujati talik. Istriku aku ceraikan. Zaujah mufrad enggak zaujah? Zaujatun mufrad enggak? Mufrad. Zaujati istriku. Mufrad disandarkan kepada mutakallim. Umum enggak? Umum. Walahu iddatuz zaujat, padahal dia memiliki banyak istri. 4 istri lah taruhlah. Dia ngomongnya zaujati talik. Istriku aku cerai. Secara tidak langsung umum semuanya dicerai. Kalau enggak ada qarina. Karena ucapan zaujati, zaujah mudhaf, mufrad kepada ya mutakallim. Memberikan faedah apa? Umum. Paham belum Abdul Aziz? Berarti kalau cuma enggak ada qarinah wala syai', berarti dia menceraikan semua istrinya. Zaujati talikun walahu iddat zaujat, padahal dia memiliki apa? Istri yang banyak. Fahuna barakallahu fikum tutlaqul zaujat. Maka di sini digunakan apa? Untuk seluruh istri-istri tadi itu. Li'anna zaujati mufradun mudhaf. Karena lafaz zaujati adalah apa? Mufrad mudhaf. Illa bin niyatin aw qarinah. Nih, perhatikan baik-baik ini.
Kecuali kalau ada niatan yang lain atau ada tanda yang lain. Aman niyah, adapun niat fa an yanwiya biqauli zaujati wahidatun minhunna. Kalau niat ya memang seperti itu. Kalau dia meniatkan hanya satu istri saja, berarti satu istri yang kena. Wa illa ucapan zaujati talikun, istriku aku cerai, itu semua istrinya yang 4 tadi kena semuanya. Kecuali kalau dia niatkan istriku satu saja. Berarti niatnya kan innamal amalu binniyat. Semua amalan tergantung dengan niatnya. Oleh karena itu para ulama sampai membawa hadis tersebut mengenai orang yang menceraikan karena marah, emosi. Pulang kerja enggak dibikinkan air susu, paham ya? Air teh enggak ada, pakaian berantakan. Kemudian apa? Na barakallahu fikum, anak-anak nangis misalkan, akhirnya dia marah-marah. Anti talak, kamu aku cerai. Dia mengucapkan ini bukan karena keinginan menceraikan, karena emosi, marah. Paham ya? Ghalayan dam. Darahnya mendidih, paham ya? Akhirnya apa? Terlampiaskan tadi ngomong anti talak, kamu aku cerai. Kira-kira jatuh enggak talaknya? Enggak jatuh karena bukan keinginan dia untuk menceraikan. Kalau sadar dia, wah, astagfirullahaladzim. Tadi kok anak menceraikan istri anak ya? Padahal masih cantik. Contoh aja, paham ya? Maksudnya apa? Maksudnya itu enggak boleh gitu, paham ya? Harus semuanya terkontrol, terkondisikan. Nah, jangan apa? Karena emosi akhirnya mengucapkan anti talak. Ini ucapan ini para ulama membahas itu loh. Jatuh enggak talaknya ini? Dilihat niatnya. Apakah niat sejak awal dia menceraikan? Enggak kan? Dia mengucapkan tadi karena apa? Marah atau emosi tadi. Paham belum? Paham belum Abdullah? Na'am barakallahu fikum, tergantung dengan niatnya. Ini juga sama. Niatnya semuanya atau satu. Kalau dia enggak meniatkan jatuh semuanya gitu karena lafadznya mufrad mudhaf tadi itu. Wa ammal qarinah ka an tadhkur indahu ihdahunna bisu'in. Kalau qarinah tanda saja. Dia sering menyebutkan istri anak 4, yang satunya ini kurang ajar, nakal, gini. Akhirnya dia ngomong zaujati talak, istriku aku cerai. Ada qarinah enggak? Ada tanda, berarti yang ceraikan mesti istri yang dijelek-jelekkan tadi itu. Apa maksudnya? Itu seperti itu. Kita lihat. Fayaqul zaujati talaq, istriku aku cerai. Fahunal qarinah tadullu ala annahu arada wahidah. Di sini ada tanda, ada alamat bahwasanya menunjukkan yang dia ceraikan cuma satu saja. Wa mislu qaulu, contoh yang semisalnya, abdi hurrun, budakku merdeka. Dia punya 10 budak. Dia ngomong abdi hurrun, budakku merdeka. Semua budaknya merdeka enggak ini secara hukum lafaz tadi itu? Merdeka semuanya. Sebelum kita ngambil niatnya ya. Karena abdi, abdun mufrad enggak? Mufrad mudhaf kepada ya mutakalim. Abdi hurrun, budakku merdeka. Berarti apa? Semua budaknya apa? Merdeka. Tapi kita lihat niatnya. Abdi hurrun walahu 'asyratu a'budin. Dia punya 10 budak ternyata. Fa innahum ya'taqiduna kullahu, maka sungguhnya dia meyakini semuanya merdeka. Illa kecuali bin niyatin aw qarinatin. Kecuali dengan niat atau tanda bukti atau qarinah tadi itu, awasin mu'ayyan atau dengan sifat tertentu. Misal contohnya abdi fulanun, budakku si fulan, budakku yang fulan itu merdeka. Berarti satu kan? Ya, wa. Au abdi at-tawil, budakku yang tinggi itu merdeka. Berarti yang tinggi, yang pendek tidak. Au abdi al-qasir, atau budakku yang pendek itu merdeka. Berarti yang tinggi tidak merdeka. Au ma asbah dzalik, atau yang semisal itu. Paham belum ini? Nah, barakallahu fikum. Jadi kesimpulannya yang antum tambahkan pada hafalan antum adalah apa? Adalah ini tadi. Wa misluhul mufradu id yudhafu fafhamhu di darusda ma yudhafu. Nasallahu alaihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.